Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Fahmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas riset operasi, yaitu pemilihan alternatif jenis konstruksi rangka atap dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Pendahuluan. Manusia seringkali menghadapi tantangan dalam membuat keputusan, termasuk dalam proyek konstruksi. Pemilihan desain konstruksi seperti jenis rangka atap memerlukan evaluasi berbagai kriteria, misalnya biaya, pelaksanaan, dan dampak lingkungan. Dengan banyaknya kriteria tersebut, metode pengambilan keputusan multi kriteria diperlukan. Atap memiliki fungsi melindungi berbagai bagian bangunan dari cuaca, serta mengalihkan beban ke kolom dan fondasi. AHP atau Analytic Hierarchy Process adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan keputusan yang kompleks dengan membandingkan berbagai alternatif dan menyusun hubungan hierarki antar faktor. Menurut Badiru, AHP membantu menyajikan hubungan hierarki antar faktor dalam keputusan multifaktor. Suryadi menambahkan bahwa AHP unggul karena strukturnya yang berhierarki, validitas hingga batas toleransi inkonsistensi, dan kemampuannya mempertimbangkan sensitivitas keputusan. Pada proyek pembangunan gedung laboratorium Fakultas Pertanian UNS, AHP dapat digunakan untuk memilih alternatif rangka atap yang paling tepat karena adanya berbagai kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Analisis data. Metode analytical hierarchy process digunakan dalam analisis pengolahan data untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif pilihan berdasarkan beberapa kriteria. AHP membantu menentukan bobot untuk masing-masing kriteria dan subkriteria. Proses perhitungan dilakukan dengan bantuan aplikasi Expert Choice, sehingga dihasilkan bobot nilai tiap komponen yang dapat digunakan sebagai faktor pengali dalam analisis kerusakan komponen berdasarkan data survei. Dapat dilihat pada gambar. Tujuannya yaitu konstruksi atap paling sesuai. Untuk kriterianya yang pertama ada metode pelaksanaan, waktu, ekonomis, dampak lingkungan, dan penutup atap. Untuk alternatifnya ada kayu, baja profil siku, baja IWF, space truss, dan baja ringan. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat eksploratif, di mana peneliti menggunakan metode AHP untuk menemukan dan menganalisis masalah dalam menentukan jenis konstruksi atap yang paling cocok. Sebagai penelitian pengembangan, tujuannya adalah memperluas pengetahuan tentang penerapan metode pengambilan keputusan dalam rekonstruksi. Identifikasi hierarki dan kriteria dilakukan melalui wawancara dan studi literatur, sementara skala prioritas antar kriteria ditentukan melalui survei kuesioner kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengambilan keputusan. Kombinasi pembobotan profil responden. Dilakukan perhitungan bobot komponen untuk hierarki yang lebih rendah dari elemen hingga subelemen. Setelah selesai perhitungan pada satu responden, selanjutnya dihitung pada responden yang lain dengan cara yang sama. Setelah perhitungan semua responden selesai, kemudian hasil bobot komponen semua responden dikombinasikan untuk mendapat bobot komponen rata-rata. Analisis dan pembahasan. Perhitungan bobot komponen bangunan dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing komponen. Kemudian nilai kepentingan dari masing-masing komponen diolah dengan menggunakan software Expert Choice, untuk kemudian dikombinasikan dari hasil pembobotan tiap-tiap responden. Pada gambar 2 di atas didapati nilai inkonsistensi sebesar 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan dari koresponden tersebut masih masuk dalam ambang batas inkonsistensi, yaitu tidak boleh lebih dari 0,1. Setelah selesai perhitungan pada satu responden, selanjutnya dihitung pada responden yang lain dengan cara yang sama untuk data partisipan responden pembobotan komponen bangunan dan kemudian dikombinasikan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar, dari hasil perhitungan seluruh responden di atas didapat nilai total pembobotan komponen untuk tiap elemen sebagaimana dalam gambar berikut. Untuk hasilnya berikut ini. Dari hasil kombinasi didapatkan urutan prioritas kriteria dari pemilihan alternatif jenis konstruksi rangka atap sebagai berikut. Untuk kriteria dampak lingkungan berbobot sebesar 33%,
Untuk kriteria ekonomis berbobot sebesar 21%. Untuk kriteria waktu berbobot sebesar 18%. Untuk kriteria metode pelaksanaan berbobot sebesar 15%. Berdasarkan kriteria penutup atap berbobot sebesar 13%. Sedangkan untuk urutan prioritas alternatif dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan bahwa baja ringan dengan nilai sebesar 29%, untuk space trustnya sendiri sebesar 22%, untuk baja profil siku sebesar 18%, untuk kayu dengan nilai sebesar 16%, dan baja IWF dengan nilai sebesar 15%. Untuk kesimpulannya, urutan prioritas kriteria dari pemilihan alternatif jenis konstruksi rangka atap adalah sebagai berikut. Berdasarkan alternatif 1-5, kriteria dampak lingkungan berbobot sebesar 33%. Kriteria ekonomis berbobot 21%. Kriteria waktu berbobot 18%. Kriteria metode pelaksanaan berbobot 15%. Berdasarkan kriteria penutup atap berbobot 13%. Sedangkan jika diurutkan dari prioritas alternatif jenis konstruksi rangka atap dari yang tinggi ke rendah, itu yang alternatif pertama itu ada baja ringan dengan persentase 29%. Untuk alternatif keduanya ada space truss sebesar 22%. Untuk alternatif ketiganya ada baja profil siku sebesar 18%. Untuk alternatif yang keempat ada kayu yaitu sebesar 16%, dan alternatif kelima yang terakhir itu baja IWF dengan persentase 15%. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa baja ringan merupakan alternatif konstruksi rangka atap yang paling tepat untuk dapat digunakan. Untuk saran, lebih mudah dalam hal penerapan metode AHP ini pada suatu proyek konstruksi, sebaiknya skala penilaian dinilai bersama-sama oleh para pihak pengambil keputusan dalam suatu rapat koordinasi. Metode ini sebaiknya digunakan apabila responden merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga dapat menghasilkan penilaian yang tepat untuk kemudian diolah menjadi hasil penelitian yang lebih baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.